Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen malam hari ini. Kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik dan penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari ini, kami boleh dimampukan Tuhan, untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami, dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah pada kami, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami dapat mengerti akan maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 126, ayat 1-6, yang berbunyi demikian. Nyanyian ziarah, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu, berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis, sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai, sambil membawa berkas-berkasnya. Saudaraku, judul renungan kita pada hari ini ialah hidup dengan iman. Iman kepada Yesus merupakan dasar hidup orang percaya. Itu yang dikatakan dalam kitab Ibrani pasal 11, ayat pertama, demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudaraku, sebelum kita lebih jauh dalam renungan kita hari ini, kita akan pahami dulu, apa arti iman itu sendiri. Banyak orang merasa sudah beriman, hanya karena percaya bahwa Tuhan itu ada. Kepercayaan seperti ini, bukanlah iman yang benar, sebab kalau hanya kepercayaan berangkat dari persetujuan pikiran, bahwa Allah itu ada, maka roh-roh jahat pun percaya dan gemetar. Mari kita dengarkan apa yang dikatakan dalam kitab Yakobus pasal 2, ayat 19, demikian. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi, setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Artinya, roh-roh jahat pun percaya bahwa Allah ada, bahkan mereka ketakutan. Namun roh-roh jahat tidak memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan, bahkan roh-roh jahat memposisikan diri sebagai musuh. Dalam hal ini, roh-roh jahat bukan pribadi yang bisa dikatakan beriman kepada Tuhan, walau ia percaya Allah itu ada. Sungguh ironis, banyak orang beragama yang sekualitas dengan roh-roh jahat tersebut. Mereka mempercayai adanya Allah yang esa, tetapi tidak memiliki hormat yang pantas kepadanya. Lebih ironis lagi, mereka melakukan kegiatan peribadatan kepada Allah, tanpa rasa takut kepada Allah. Kalau roh-roh jahat bisa gemetar, karena menyadari kedahsyatan Allah yang esa tersebut, tetapi manusia tidak menyadari kedahsyatan kekudusannya. Tidak heran, kalau perbuatan manusia, tidak kalah jahatnya, dengan roh-roh jahat tersebut. Di dalam Injil yang memuat kebenaran itulah, manusia mengenal Allah, kebenaran tentang keberadaan Allah dan kehendaknya, untuk dilakukan manusia. Iman kepada Tuhan,
tidak akan ada dalam diri manusia, kalau manusia tidak mengenal Allah. Pengenalan tentang keberadaannya, dan apa yang patut dilakukan manusia, dapat diperoleh melalui firman Tuhan, secara berkesinambungan. Seirama dengan bertumbuhnya pengenalan akan Tuhan, dan melakukan firman tersebut, bertumbuh pula kualitas iman seseorang. Jadi, iman dapat ditemukan dalam diri seseorang, bukan pada bibirnya, tetapi perbuatannya. Saudaraku, kalau kita memperhatikan pada ayat ke-6, dalam kitab Mazmur pasal 126, yang telah kita baca tadi, menunjukkan suatu ciri orang yang hidup dalam iman. Meskipun banyak hambatan, namun tidak menyerah, sehingga menjadi pesimis, tetapi tetap berjalan maju. Hidup di tengah krisis, kita harus memiliki mental budaya sukses, maka Tuhan akan sukseskan kita. Sedangkan kalau di tengah krisis, mental kita terkapar, maka Tuhan memulihkan mental terkapar ini terlebih dahulu, supaya bangkit. Ketika belum ada tanda-tanda sukses, dan begitu banyak masalah, maka milikilah mental budaya sukses. Dan orang seperti inilah yang diberkati oleh Tuhan. Ciri-ciri orang yang memiliki mental budaya sukses, adalah, yang pertama, tidak mudah tersinggung. Karena orang yang mudah tersinggung, adalah mental budak. Kalau kita punya mental budaya iman sukses, maka Tuhan akan memberkati kita. Untuk itu, jangan mudah tersinggung. Yang kedua, tidak mudah menyerah. Saudaraku, jangan mudah menyerah dengan keadaan. Percayalah, bahwa Tuhan ada bersama kita. Dia memegang tangan kita, Dia menuntun langkah kita, untuk maju meraih berkat dari Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh pemazmur, orang yang berjalan maju sambil mencucurkan air mata, akan pulang dengan bersorak-sorai. Ketika kita tidak menyerah, maka akan ada kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kita, yang berharap padanya. Yang ketiga, tidak suka menyalahkan orang lain. Saudaraku, kita harus selalu introspeksi diri, jangan selalu menyalahkan orang lain, kita harus fokus pada tujuan hidup kita. Jika jatuh, bangkit kembali, tanpa menyalahkan orang lain. Yang keempat, tidak suka iri hati. Saudaraku, iri hati hanya akan merugikan diri kita sendiri. Iri hati seperti sebuah racun yang kita minum sendiri, yang akhirnya akan mencelakai diri kita sendiri. Sebab firman Tuhan mengatakan, dalam kitab Yakobus pasal 3, ayat 16, demikian. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi, orang-orang yang mudah tersinggung, mudah menyerah, suka menyalahkan orang lain, dan suka iri hati, mereka memiliki mental budak. Kenapa dikatakan budak? Karena ada kaitannya di Alkitab. Selama 430 tahun, Israel diperbudak di Mesir, tetapi setelah dilepas dari Mesir, Tuhan sudah menyediakan Kanaan. Meskipun mereka sudah dibebaskan dari Mesir, namun mereka masih memiliki mental budak. Buktinya, mereka masih suka bersungut-sungut, iri hati, dengki, putus asa, mudah menyerah, dan suka berkelahi. Generasi yang masuk ke tanah perjanjian, lahirnya di padang gurun, kecuali Yosua dan Kaleb. Meskipun Yosua dan Kaleb lahir dalam keadaan yang memprihatinkan, namun mereka memiliki mental budaya sukses, yang dilandasi oleh iman. Dan orang yang beriman, hatinya pasti bersih, terbebas dari perasaan yang mudah tersinggung, mudah menyerah, menyalahkan orang lain, maupun suka iri hati, karena itu semuanya adalah sampah. Oleh karena itu, hiduplah dengan iman, sebab kesuksesan demi kesuksesan akan kita peroleh. Terpujilah Tuhan Allah kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan berbahagialah orang yang mendengarkan, dan yang melakukan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan untuk menutup renungan pada malam ini, mari kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati, hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan, melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan, kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan, kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.